Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya. Teman-teman, campur pupuk apakah boleh dilakukan atau tidak? Banyak sekali teori yang beredar di lapangan. Ada yang mengatakan pupuk itu boleh dicampur, ada juga yang mengatakan pupuk tidak boleh dicampur. Manakah yang benar teori, apakah boleh dicampur atau tidak? Nah, di sini kita bukan mencari pembenaran teman-teman, mana yang salah, mana yang benar. Kita belajar bersama, kita koreksi bersama, nanti mana yang lebih baik itu yang kita aplikasikan di lapangan atau di kebun kita. Karena begini teman-teman, masalah biaya pemupukan itu adalah faktor yang menyedot dana kita yang paling banyak dalam perawatan kebun kelapa sawit. Karena begini, ketika kita berkebun kelapa sawit tanpa melakukan pemupukan secara maksimal, maka hasilnya bisa dikatakan tidak akan membahagiakan. Nah, itu kunci berkebun kelapa sawit. Selain menggunakan benih yang bagus, kunci yang paling penting supaya kebun kita ini menghasilkan buah yang lumayan banyak, yang nanti bisa menghasilkan tonase yang tinggi, tentunya adalah pemberian pupuk yang baik dan benar. Nah, dari itu kita harus benar-benar hati-hati dalam mengaplikasikan pupuk. Jangan sampai biaya yang sudah kita keluarkan, semua tenaga yang sudah kita keluarkan, pikiran yang sudah kita keluarkan, emosi yang kita keluarkan, itu menjadi sia-sia. Karena begini teman-teman, kita sebagai petani juga harus menjadi pelaku bisnis. Nah, apa yang harus dilakukan kita sebagai pelaku bisnis adalah jangan sampai kita itu rugi sepeser pun. Nah, itu yang terpenting. Apalagi kita yang hanya petani kecil yang hanya memiliki tanah seberapa petak saja, tidak begitu banyak. Dan tentunya harapan kita dari tanah yang sepetak itu bisa menghasilkan sawit yang luar biasa. Tentunya ketika kita sudah menghasilkan sawit yang luar biasa, kita bisa nabung dan kita bisa menambah kebun yang baru. Tentu itu adalah cita-cita kita bersama. Nah, maka dari itu jangan sampai kita merugi. Efisiensi dan efektivitas dari pupuk yang kita tebarkan itu harus kita capai. Maka dari itu kita harus benar-benar memahami betul konsep melakukan pemupukan yang baik dan benar. Namun teman-teman, seperti biasa sebelum saya bicara terlalu jauh, saya disclaimer terlebih dahulu. Apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya, memang sudah saya lakukan di kebun saya, dan tentunya saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, setidaknya sebagai bahan perbandingan dan bahan pertimbangan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Jadi kalau nanti teorinya tidak sesuai dengan pendapat teman-teman semuanya, ya saya mohon maaf. Jadi teman-teman, melakukan pemupukan itu apakah boleh dicampur atau tidak? Karena kita ini seperti ini teman-teman, kita harus belajar dari konsep dasarnya terlebih dahulu. Kalau saya tidak pernah mencampurkan pupuk antara satu pupuk dengan pupuk yang lain, saya tidak pernah mencampurkannya. Karena apa? Karena namanya kimia, bila satu unsur digabungkan dengan unsur yang lain, maka akan membentuk reaksi yang tentunya kita tidak tahu itu bermanfaat atau tidak untuk kebun sawit kita. Dan mindset saya bahwa lebih baik saya mencegah daripada saya kerugian, seperti itu. Jadi ya apa salahnya sih tidak mencampur pupuk ketika kita menebarkannya. Nah, seperti ini. Misalkan kita menebarkan di dalam waktu yang sama, satu tempatnya berbeda-beda, yang sebagian sebelah sana, sebagian sebelah sini, sebagian lagi sebelah situ, kan bisa dengan seperti itu. Karena apa? Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa ketika kimia dengan kimia dicampurkan, maka akan membentuk reaksi baru atau unsur kimia yang baru, dan tentunya ya itu kita tidak tahu bisa merugikan atau tidak. Namun teori-teori yang beredar bahwa pencampuran pupuk itu tidak dianjurkan teman-teman, karena ya tadi nanti akan berefek tidak baik untuk kelapa sawit. Dan tentunya teman-teman, ketika ada perubahan unsur atau terjadi reaksi lain, misalkan membeku atau dan lain sebagainya, itu juga akan merugikan dari manfaat yang seharusnya didapatkan untuk kelapa sawit yang kita tebarkan. Misalkan 1 kg pupuk
yang kita tebarkan nanti manfaatnya cuma dapat 10%-nya, kan tentunya itu akan merugikan untuk kita. Nah teman-teman, mencampur pupuk untuk tanaman itu sebenarnya memang tidak boleh sembarangan dilakukan. Mengapa? Karena pencampuran sembarangan itu akan seperti tadi yang saya katakan berdampak merugikan ya. Banyak hal yang bisa membuat kita rugi, mulai dari melenyapkan organisme penting di tanah hingga meningkatkan derajat keasaman tanah atau menurunkan pH tanah atau meningkatkan pH tanah juga seperti itu. Jadi teman-teman, kalau seandainya tanah kita itu terlalu asam atau terlalu basah, maka akan membunuh mikroorganisme yang ada di tanah tersebut, dan tentunya unsur-unsur hara yang ada di sana itu tidak bisa diserap secara maksimal oleh tumbuhan kelapa sawit kita. Itu yang secara teori konsep dasarnya seperti itu. Jadi teman-teman, ya mencampur pupuk tidak boleh dilakukan sembarangan atau tidak boleh dilakukan pencampuran. Nah, sebelum kita mengenal terlebih dahulu, sebelum kita berbicara mengapa tidak boleh dicampur pupuk, kita harus mengenal pupuk-pupuk apa sih yang tidak boleh dicampur. Nah, ini sangat penting teman-teman. Nah, biasanya yang tidak boleh dicampur itu kan pupuk KCl, pupuk urea, pupuk yang memang diekstraksi dari bahan kimia. NPK, TSP, urea, KCl, boron, dan lain sebagainya. Beda kalau dengan pupuk yang memang berasal dari batuan seperti RP, dolomit, itu bisa dicampur karena memang pembuatannya itu memang langsung dari alam, bukan dari ekstraksi kimia. Jadi boleh saja dicampur seperti RP dan dolomit seperti itu. Atau pupuk-pupuk organik, pupuk-pupuk kandang dan lain sebagainya, itu sah-sah saja untuk dicampur teman-teman. Nah, kita mengenal dulu pupuk KCl itu sebenarnya apa. Nah, pupuk KCl itu K-nya itu adalah kalium teman-teman, kalium dan kalium klorida. Jadi isinya itu 52% kalium. Biasanya kalau kalian beli KCl itu ada 52%. Nah, itu kandungan kaliumnya 52% teman-teman, dan selebihnya itu adalah bahan-bahan pengikat dan bahan-bahan lainnya. Jadi ketika kita menebarkan 1 kilogram pupuk, berarti kita mendapatkan setengah kilogram lebih manfaat kaliumnya seperti itu. Sedangkan pupuk TSP itu adalah pupuk fosfor yang kandungannya itu macam-macam teman-teman. Ada yang SP36 berarti 36%, ada yang TSP 52 berarti 52%, bahkan ada yang 28% juga ada seperti itu kandungannya fosfor. Nah, fosfor ini adalah pengikat atau bahan transportasi untuk menghantarkan seluruh nutrisi ke seluruh bagian tanaman seperti itu. Jadi memang TSP ini sangat penting sekali fungsinya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan pupuk TSP ini, dan jangan sampai ketika kita mencampurkan dengan pupuk yang lain, manfaat dari fosfor atau fosfat itu hilang atau tidak bermanfaat untuk tumbuhan kelapa sawit kita. Sedangkan yang satu lagi, pupuk urea, merupakan sumber nitrogen teman-teman, yang dalam bentuk amoniak atau amonium, yang mudah terurai, mudah menguap, dan mudah hilang. Jadi sangat hati-hati dalam penggunaannya. Jadi urea ini mudah terurai oleh enzim yang namanya urease teman-teman, yang enzim itu diproduksi oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Jadi tanah, terkhusus tanah yang dalam kondisi basah. Maka dari itu, kenapa musim kemarau tidak dianjurkan untuk memupuk? Karena mikroorganisme yang untuk menyerap, yang menghasilkan enzim untuk menyerap atau menguraikan pupuk itu tidak ada di sana. Jadi ketika kita pupuk kita tebarkan dalam keadaan kemarau, yang pertama potensi penguapannya itu akan lebih besar. Yang kedua, memang pupuk itu tidak mudah diserap atau tidak diserap secara maksimal oleh tumbuhan kelapa sawit kita. Itu yang terpenting teman-teman. Maka dari itu ketika musim kemarau saya harapkan atau saya sarankan jangan melakukan pemupukan seperti itu. Lalu pupuk dari ketiga jenis pupuk ini, ada satu lagi pupuk teman-teman, yaitu NPK. Nah, NPK itu adalah ya tadi nitrogen, fosfor, dan kalium, gabungan dari KCl, urea, dan TSP. Lah, mengapa yang NPK bisa dicampur sedangkan pupuk yang lain tidak bisa dicampur? Ya tentunya mencampurkan ketiga unsur itu karena ketiga itu
ketiga unsur itu adalah unsur kimia, maka kita harus melakukan pencampuran dengan teknologi yang tentunya kita tidak memilikinya. Seperti itu. Nah, yang sederhananya seperti ini teman-teman. Pabrik memberikan pupuk kita pupuk tunggal. Lalu mengapa ketika sampai di lahan kita mencampurkannya? Tentu itu adalah hal yang saya rasa hal yang sia-sia seperti itu. Dan tentunya NPK itu ada semacam pengikatnya teman-teman, atau katalis atau penghantarnya. Maka dari itu unsur dari N dan P dan K itu tidak bereaksi karena memang di sana ada katalisnya atau pengikatnya seperti itu. Dan pupuk apa saja yang tidak boleh dicampur teman-teman? Yang pertama itu urea dengan KCl. Urea dengan KCl itu tidak boleh dicampur. Mengapa? Karena campuran dengan urea dengan KCl yang dicampur itu akan membentuk gumpalan. Jadi reaksi antara unsur N dengan unsur K itu nanti akan menggumpal dan membentuk unsur yang baru. Dan gumpalan itu akan sulit untuk diserap oleh tanaman kita atau sulit diuraikan oleh tumbuhan atau oleh alam, oleh tanah. Seperti itu. Itu yang pertama. Tentunya ketika N dengan K itu digabungkan akan membentuk unsur yang baru. Tentunya itu bukan lagi nutrisi untuk tanaman kelapa sawit kita. Dan tanaman atau alam atau tanah itu akan membutuhkan proses yang lama kembali untuk menguraikannya atau memisahkan antara unsur N dengan K. Karena teman-teman sawit harus memang benar-benar atau tumbuhan benar-benar menyerap unsur yang memang benar-benar instan seperti itu. Mengapa pupuk kandang itu diserapnya atau efeknya itu lama oleh tanaman? Biasanya kalau kita menebarkan pupuk kandang, itu efek ke tanamannya itu akan terlihat beberapa bulan kemudian, teman-teman. Tidak instan seperti pupuk kimia. Mengapa? Karena pupuk kandang ini pupuk yang kompleks. Di sana semuanya ada N, ada boron, ada mangan, ada magnesium, ada nitrogen, ada kalium, ada kalsium, ada fosfat, dan semuanya ada di pupuk kandang itu. Nah, untuk diserap oleh tanaman itu diperlukan penguraian atau pemisahan unsur oleh alam. Misalkan sederhananya kalau di dalam tubuh manusia biasanya itu kalau dari protein akan dipecah lagi dari glukosa dipecah jadi gliklogen dan lain sebagainya. Seperti itu urutannya, baru bisa sampai ke sel tubuh dan dimanfaatkan oleh sel tubuh. Sederhananya sama seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita mencampurkan pupuk urea dengan KCl itu akan menjadi satu dan alam membutuhkan waktu yang lama untuk memecahkannya kembali. Dan sebelum itu bisa dipecahkan, potensi hilang oleh air, oleh udara dan lain sebagainya itu sangat-sangat besar. Kemudian KCl dengan TSP itu urea dengan TSP itu tidak boleh dicampur juga. Karena campuran antara urea dan TSP itu bisa menaikkan pH tanah, teman-teman. Ketika pH tanah itu tinggi atau rendah, asam ataupun terlalu basah, maka itu bisa mematikan organisme-organisme yang ada di tanah yang memproduksi enzim urease tersebut. Jadi teman-teman, ternyata efeknya sangat negatif sekali, apalagi kalau mencampurkan urea dengan NPK, karena di sana juga ada unsur K, di sana juga ada unsur P, dan ada unsur N itu sendiri. Jadi teman-teman, kalau bisa jangan dicampurkan. Lalu antara KCl dan TSP itu biasanya boleh dicampurkan teman-teman dan diberikan secara bersama-sama, itu yang lumayan cukup aman antara KCl dan TSP. Jadi kalau urea apalagi kita mencampurkan dalam satu waktu, dicampurkan dalam jangka waktu yang lumayan lama, ibarat kata seperti ini, kita datang membawa 3 karung KCl, TSP, urea. Kemudian kita bersusah payah mencampurkannya, kan lumayan cukup repot. Kemudian ketika kita menebarkan pasti akan ada waktu yang cukup lama, sehingga antara pupuk dengan pupuk itu terpendap di dalam tempat pencampuran itu juga lumayan cukup tinggi, cukup lama. Ketika terpapar udara atau terpapar sinar matahari,
maka itu akan bereaksi juga. Jadi teman-teman, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja teman-teman boleh mencampurkan pupuk ini itu dan mengatakan bahwa aman-aman saja, tidak terjadi apa-apa. Nah, konteksnya seperti ini teman-teman. Ketika kita diberi pengetahuan untuk sesuatu yang kita kerjakan supaya lebih baik, ya kita harus lakukan. Apalagi masalah uang atau masalah penghasilan. Kalau bisa sepeser pun kita jangan sampai rugi, dan lakukanlah sesuatu yang memang benar-benar bisa bermanfaat untuk tanaman kelapa sawit kita, daripada kita tidak tahu efeknya itu dalam beberapa waktu. Mungkin efek yang paling tidak kita dapatkan adalah pupuk itu tidak benar-benar manfaatnya, tidak benar-benar maksimal untuk tanaman kelapa sawit. Itu tentunya cukup rugi bagi kita, karena ya namanya dipupuk, meskipun sedikit itu akan berakibat baik untuk tanaman kelapa sawit kita, apalagi manfaatnya itu benar-benar maksimal. Mungkin hanya ini teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.